Ya, kalau perjalanan karier itu dari tahun 69 sampai tahun 76 lah kira-kira. Itu saya bergerak di dunia packaging. Nah, packaging itu ya urusannya sama logo, sama merek, lalu ilustrasi, teknik percetakan segala macam. Lalu kemudian saya merasa kok saya menjadi the big frog in the small pond gitu ya. Jadi menjadi kodok besar dalam kolam kecil. Jadi saya butuh tantangan yang lebih besar. Lalu saya masuklah ke dunia advertising. Nah, advertising itu selama kira-kira 2-3 tahun aja. Nah, tahun 78 saya masuk ke dunia masih advertising, tapi bikin in-house. Diminta oleh Nirvana Foto yang punya Sakura Film. Nah, di situ menyadari bahwa dia itu jualan produk aja. Produk dari Jepang dijual di Indonesia. Udah gitu aja. Nah, yang tidak dia lakukan adalah menjual yang dibutuhkan oleh konsumennya. Nah, sejak saat itu saya melakukan branding dengan memperhatikan kebutuhan konsumennya. Jadi itu yang saya lakukan. Lalu kemudian saya keluar dari Sakura Film, terus tahun 80 ya, saya mulai agensi saya dengan partner. Nah, dengan partner itu masih advertising, tapi advertising saya beda. Lebih ke thematic ad daripada technical ad. Kalau technical ad itu jualan produk lah. Produk ini terbuat dari ini, bisa begini, bisa begitu. Tapi kalau thematic ad itu karena konsumennya butuh gini, maka dibuatlah produknya. Nah, ini yang kita sebut dengan value added advertising. Jadi karena jarang sekali orang Indonesia itu membuat value creation. Value creation itu value-nya ditemukan dulu, baru produk di-create. Yang ada itu, yang datang ke saya itu kebanyakan, Pak, ini produk saya, mereknya ini, gitu. Nah, sekarang tolong diberikan value added. Nah, itu saya sadari pada waktu tahun 80 itu di Sakura Film. Makanya kemudian tagline yang pertama saya buat. Yang kedua sih, karena yang pertama itu tagline yang saya buat di kartu nama saya. Tagline-nya agak sombong sih. Tapi itu saya sebut tagline saya yang pertama. Creative person looking for creative client. Jadi kalau lu jadi klien gua, lu orang kreatif. Itu tagline saya yang pertama itu. Kartu nama kecil ya. Itu terus yang menarik Sakura hire saya itu karena tagline saya itu. Itu saya buat tahun 77. Nah, tahun 78 itu waktu saya bikin iklan di Sakura Film itu, saya buat tagline karena pesaing bilang seindah warna aslinya, Sakura Film saya bikin lebih indah dari warna aslinya. Itu tagline saya yang kedua. Nah, tagline saya yang ketiga dalam karya saya itu, saya pikir kenapa menjual produknya ya, kenapa nggak menjual pilihan dari konsumennya. Lalu saya bikin iklan tematik ad ini adalah Sakura Film Merancak Bana. Itu serial dari pilihan konsumen di Indonesia. Ada yang bilang Sakura Film Merancak Bana, ada yang bilang, oh kalau saya pilih Sakura, ya. Ada yang pakai Sakura Filmmu, itu orang Miriam. Jadi kita tunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia itu mendukung Sakura. Nah, itu memang salesnya jadi melonjak sih. Nah, setelah itu saya merasa bahwa saya kok lebih suka bikin iklan yang nge-branding daripada yang selling. Jadi itulah sebabnya saya dari tahun 80 bikin iklan kebanyakan branding.
jarang sekali saya bikin yang iklan yang taktikal kecuali dipaksa oleh kliennya. Misalnya ada program diskon, ya terpaksa lah. Kita bikin iklan diskon taktikal. Ada produk baru, bisa ini, bisa itu. Nah, kita bikin yang taktikal. Gitu. Brand itu yang penting perbedaannya. Sekarang kalau perbedaannya itu bisa ditiru oleh pesaing, maka brandnya cuma seumur jagung gitu. Jadi kalau perbedaannya itu misalnya makanan ya, perbedaannya itu lebih banyak acarnya gitu. Nah, lebih banyak acarnya itu dalam waktu seminggu, kurang malah, bisa disamai oleh pesaing. Maka hidupnya brand dia cuma seminggu. Jadi brand itu adalah perbedaan. Jadi maupun internasional, lokal, itu harus punya perbedaan yang unik, yang tidak bisa dilakukan oleh lawan. Oh, kalau mengkomunikasikannya biasa, pakai brand itu ada bermacam-macam yang dilakukan. Yang pertama brand communication, yaitu lewat sosial media, lewat iklan, lewat televisi, lewat YouTube, dan sebagainya. Yang kedua adalah brand action. Nah, ini yang jarang dilakukan. Bahwa sebuah action itu mengembangkan brand. Misalnya, ada grup namanya Pandawara. Kerjanya cuma bersihin sungai. Gitu. Nah, nyemplung ke sungai yang kotor terus bersihin sungai jadi bersih itu, siapa sih yang mau? Nah, itu tidak dilakukan oleh saingnya, oleh gerakan sosial yang sama. Maka gerakan membersihkan sampah atau sungai itu adalah brandnya Pandawara. Nah, ini yang kedua dari actionnya. Nah, dari action itu kemudian dimuat di sosial media jadi viral gitu. Yang ketiga adalah brand activation. Jadi sebuah communication, sebuah copywriting itu harus meninggalkan jejak di otak konsumen. Kalau tidak meninggalkan jejak, ya nggak ada gunanya. Gitu. Kalau jejaknya itu kuat, maka ingatannya lama. Kalau jejaknya itu nggak kuat gitu ya diingatnya sebentar. Maka brandnya itu sepanjang ingatan orang. Jadi, kalau bikin brand itu ya sepanjang ingatan orangnya. Kalau ingatan orang itu cuma sebulan, ya cuma sebulan jadi brand. Udah gitu jadi produk lagi. Ya, generik lagi. Nah, yang bagus adalah kalau bikin brand itu diingat sepanjang masa. Diganti, balik lagi, diganti, balik lagi. Seperti Kopiko, Indomie, McD itu diganti, balik lagi, diganti, balik lagi. Orang mengandalkan yang disebut positioning. Jadi kalau positioning kuat, maka dia akan langgeng. Nah, positioning yang kuat itu bisa diperoleh dari apa yang tidak dilakukan oleh pesaing. Jadi kalau pesaing tidak dilakukan, nah kita ambil posisi itu. Itu bisa. Tapi yang tidak dilakukan oleh pesaing ini bisa dilakukan oleh pesaing untuk ngikutin kita. Jadi misalnya kita kasih free ongkir. Nah, dalam waktu seminggu ternyata pesaing ngasih juga sama lagi gitu. Jadi umur brand itu cuma seminggu. Nah, ini yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita harus tahu DNA-nya. Jadi brand DNA dari produk itu apa? Brand DNA dari orang itu apa?
Nah, dari brand DNA ini, dia menawarkan apa? Value apa yang ditawarkan? Apakah cleanliness, ataukah be number one, ataukah terserah ya. Jadi value itu kemudian membuat dia mempunyai positioning. Jadi positioning itu adalah DNA dan value yang ditawarkan kepada konsumen. Membentuk positioning. Nah, ini yang saya lakukan. Rata-rata semua yang saya tangani itu brand lokal yang budgetnya terbatas. Justru karena budgetnya untuk mengkomunikasikan yang terbatas, maka pesannya harus kuat. Nah, kekuatannya ada pada copywriting-nya. Gitu. Nah, copywriting ini saya berpegang kepada kaidah biasalah copywriting ya. Ada stopping power, ada striking power, ada staying power. Terus masing-masing kita pilih apakah keywords-nya sebagai soft power, ataukah key visual, ataukah key sound gitu ya. Ini formulanya dulu. Nah, pesannya itu tergantung DNA-nya sama offernya tadi. Itu yang saya lakukan. Jadi, bagaimana membuat pesan yang kuat ketika budgetnya kecil, nah itu. Rata-rata begitu. Jarang sekali yang terus masih udah gede gitu. Ya kecuali Indomie itu langsung gede gitu ya. Yang lainnya mah. Begini, harus dibedakan antara orang marketing melihat pasar dan orang branding melihat pasar. Orang marketing itu melihat pasar adalah jumlah manusianya yang butuh, yang ingin, yang punya daya beli. Itu pasar buat dia. Nah, buat orang branding, pasar itu bukan jumlah orang, tapi jumlah merek yang ada di kepala orang. Di dalam di kepala orang yang saya hadapi ini udah ada berapa merek. Nah, menurut Evoke List itu ada 7 merek yang paling diingat oleh konsumen. Yang disebut Evoke List itu adalah kemampuan otak manusia pada umumnya, Anda membuktikan sendiri, mengingat merek itu 7 maksimal. Yang disebut pertama itu disebut top of mind. Nah, ini jadi rebutan gitu. Jadi ngebuat brand top of mind itu jadi rebutan. Karena akan diingat, membuat top of mind sepanjang hidupnya dia, sepanjang masa itu nggak gampang. Itu dibutuhkan tagline. Karena tagline itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh sebuah produk di dalam otak konsumen. Perlu diketahui bahwa tagline itu mempercepat proses brand. Karena brand bisa terjadi juga karena waktu. Jadi kayak gudeg Nyujum, itu brand. Ya, dia terbentuk karena waktu 30 tahun, 40 tahun. Nah, tagline itu membuat yang 40 tahun itu lebih cepat. Gitu. Sehingga bisa lebih cepat terjadi penjualan. Jadi tidak mengandalkan produk, tapi mengandalkan tagline. Nah, tagline sendiri itu adalah sebuah kesepakatan yang kita bentuk dengan konsumen. Jadi gini, produsen itu ada dalam neuroscience ya, itu ada di alam yang disebut realita objektif. Jadi kalau kliennya bilang handphone, ya dia langsung tahu harganya berapa, marginnya berapa, HPP-nya berapa, cara importnya gimana, itu langsung terbuka semua. Cuma konsumen, begitu dia bilang handphone, itu dia nggak tahu apa. Nggak kebayang ini handphone itu apa. Oleh karena itu, konsumen itu hidup dalam alam subjektif. Kalau
klien itu di alam objektif, kalau konsumen di alam subjektif. Contohnya kayak Hani misalnya sakit perut. Sakit perutnya itu nyata karena lilit dan segala macam. Itu alamnya klien, ya alamnya produsen. Tapi si dokter yang mau ngasih obat, itu dia meraba-raba dulu. Apakah banyakkan makan cabai, apakah makan sambal, ataukah telat makan, ataukah makan yang terkejut-kejut, dan sebagainya. Setelah ketemu pengakuan bahwa oh kemarin saya telat makan, oh begitu, kalau gitu sakit perutnya mah, obatnya adalah ini ya. Jadi si konsumen itu mencari-cari dulu objektifnya itu apa. Jadi begitu ketemu, baru ketemu dia anunya, dibeli atau tidak. Itu perlu diciptakan antara produsen produk dengan konsumen itu sebuah brand. Karena brand itu adalah realita intersubjektif. Realita intersubjektif itu misalnya ya, tadinya Hani dengan kawan-kawan ngobjek, dapat proyek besar. Proyek besar itu butuh PT. Tuh Hani dan kawan-kawan datang ke notaris bikin PT. PT terjadi ketika ada tanda tangan dari notaris. Maka Hani dengan 3 orang temannya ini bersepakat untuk menjadi PT. Jadi sebuah tagline, sebuah brand itu adalah kesepakatan antara produsen dan konsumen. Kalau saya bikin kopi kok ganti yang ngopi, konsumennya nggak sepakat, nggak jadi itu. Tapi kalau konsumennya sepakat untuk waktu yang lama, wah luar biasa. Contohnya, saya bikin Indomie seleraku. Kalau konsumennya nggak sepakat, itu adalah tagline seleraku itu adalah menjadi dari tidak ada menjadi ada. Nah itu ya nggak ada. Karena intersubjektif itu nggak ada jadi ada. Itu. Nah nggak ada menjadi ada itu yang tidak diperbolehkan adalah ngarak.